Aceh dan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Adapun anggota kami, saya sendiri Anissa Ardowaida, saya Tribuna, saya Natasha, Saya Julius, saya Lestari, saya Agnes, Dan saya Anggela Rawenda. Simak video kami ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Maluku adalah pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, di mana para pedagang barat dan timur saling bertemu. Setelah Maluku ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang berpindah dari Maluku menuju ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Portugis mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, yaitu dengan menggunakan para pedagang yang akan berdagang di Aceh. Hal ini telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Beberapa alasan kerajaan Aceh melawan Portugis. Pertama, ambisi Portugis untuk memonopoli pedagang Aceh. Yang kedua, keinginan Aceh untuk menguasai jalur perdagangan di Salut Maluku. Rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639 terus berupaya untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1629, Iskandar Muda meluncurkan serangan ke Maluku. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengatakan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku adalah VOC pada tahun 1641. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak dari perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis memiliki dampak yang signifikan. Dampak yang pertama yaitu menghentikan perluasan kekuasaan Portugis. Perlawanan rakyat Aceh berhasil menghentikan upaya Portugis untuk menguasai wilayah Aceh secara penuh. Meskipun Portugis berhasil mendirikan beberapa benteng di Aceh, namun mereka tidak dapat menguasai wilayah Aceh dengan totalitas. Yang kedua, mempertahankan kebudayaan dan identitas Aceh. Perlawanan rakyat Aceh membantu mempertahankan kebudayaan dan identitas Aceh dari pengaruh asing. Meskipun Aceh terbuka terhadap pengaruh luar, perlawanan ini menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Yang ketiga, membangun kesadaran nasional Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis membantu membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat Aceh. Perjuangan mereka untuk melawan penjajahan asing menjadi semangat perlawanan yang kuat dalam sejarah Aceh dan menjadi simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, meningkatkan keahlian militer. Perang yang berkepanjangan melawan Portugis menghasilkan pengembangan keahlian militer yang signifikan di kalangan rakyat Aceh. Mereka belajar mengorganisir pertahanan dan taktik perang yang efektif, yang akhirnya berguna dalam pertahanan dan konflik selanjutnya. Yang kelima, membangun citra Aceh sebagai daerah yang tangguh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis memberikan citra Aceh sebagai daerah yang tangguh dan sulit ditaklukkan. Hal ini mempengaruhi persepsi negara-negara lain terhadap Aceh dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencoba menyerang atau menguasai wilayah tersebut. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya, perlawanan rakyat Maluku. Maluku merupakan salah satu daerah di bagian timur Kepulauan Indonesia yang terkenal memiliki sumber daya rempah-rempah yang pada masa itu sangat laris di pasar Eropa. Kekayaan rempah-rempah yang tersimpan di Kepulauan Maluku menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa, salah satunya bangsa Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengalihkan perhatiannya untuk menguasai pedagang rempah-rempah di Maluku. Dalam perkembangannya, pengaruh Portugis di Maluku menimbulkan perlawanan rakyat. Latar belakang perlawanan, Portugis berhasil mencapai wilayah Kepulauan Maluku pada 1521.
Saat itu, rombongan Portugis berhasil mendarat di Ternate. Kedatangan Portugis di Ternate mendapat sambutan baik dari Sultan Ternate. Sejak saat itu, Portugis memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang Spanyol datang ke Maluku dan diterima baik oleh Sultan Tidore. Pada waktu yang bersamaan, Kesultanan Ternate dan Tidore yang merupakan dua kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Maluku sedang berseteru. Portugis memanfaatkan situasi ini dengan mendukung Ternate. Penguasa Ternate saat itu, Sultan Bayanullah, berjanji akan menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Portugis. Di sisi lain, Spanyol berpihak kepada Kesultanan Tidore. Oleh karena itu, pecahlah perang berkepanjangan di tanah Maluku yang melibatkan dua kesultanan serumpun dengan dibantu oleh dua kelompok asing. Pada 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Perang ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menembak junjung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tindakan tersebut memicu amarah penguasa Tidore. Bersama rakyat, penguasa Tidore mengangkat senjata melawan Portugis. Terjadilah perang antara Tidore dan Portugis. Dalam peperangan ini, Portugis memperoleh kemenangan berkat bantuan dari Ternate dan Bacan. Kemenangan Portugis semakin bertambah setelah konflik persaingan antara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku diakhiri dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Sementara itu, Portugis berhak sepenuhnya berkuasa di wilayah Kepulauan Maluku. Kedua kemenangan Portugis ini menyebabkan Portugis leluasa menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Kepulauan Maluku. Jalannya perlawanan, dominasi Portugis makin kuat setelah berhasil menyingkirkan Spanyol dari Kepulauan Maluku. Portugis memiliki kebebasan melakukan praktik monopoli perdagangan di wilayah Maluku. Praktik monopoli Portugis tersebut difokuskan ke daerah Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dalam perkembangannya, Portugis turut campur dalam urusan pemerintahan Kesultanan Ternate. Kedudukan Portugis makin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenang-wenangan Portugis, pada 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat mengangkat senjata melawan Portugis. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Ternate, Gubernur Portugis di Maluku, Lope de Mesquita, mengajukan perundingan damai kepada Sultan Hairun. Lopez de Mesquita pun mengundang Sultan Hairun berkunjung ke benteng Sao Paulo untuk berunding. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan Portugis untuk berunding. Perundingan tersebut dilaksanakan pada 1570 di benteng Sao Paulo. Ternyata ajakan berunding tersebut hanya taktik tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Lopez de Mesquita menganggap terbunuhnya Sultan Hairun mengakhiri perlawanan rakyat Ternate. Akan tetapi, peristiwa pembunuhan Sultan Hairun justru makin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan keseluruhan rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Perlawanan rakyat Maluku pasca terbunuhnya Sultan Hairun dipimpin oleh Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun. Sultan Baabullah menuntut Lopez de Mesquita untuk diadili, tetapi permintaan tersebut mendapat penolakan dari Portugis. Atas penolakan tersebut, Sultan Baabullah melakukan perlawanan terhadap Portugis. Dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis, Sultan Baabullah mendapat bantuan dari seluruh rakyat Maluku dan para ulama Islam. Sultan Baabullah melakukan penyerangan dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan milik Portugis di Maluku. Pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di berbagai tempat dihancurkan sejak 1571. Benteng pertahanan Portugis satu persatu direbut dan dihancurkan, kecuali benteng Sao Paulo. Sultan Baabullah memang sengaja tidak langsung menyerang benteng yang didiami Lopez de Mesquita karena benteng tersebut merupakan lokasi pembunuhan ayahnya.
Sultan Babullah kemudian menerapkan strategi pengepungan benteng Sao Paulo dengan menutup semua akses, baik jalan maupun distribusi bahan makanan. Pengepungan benteng Sao Paulo berlangsung selama 5 tahun. Selama itu pula, orang-orang Portugis yang tinggal di dalamnya merasakan penderitaan dengan segala keterbatasan karena tidak bisa menjalin hubungan dengan dunia luar. Akhirnya, pada 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian meninggalkan Ternate dan menetap di Ambon. Baik, sekarang saya akan memaparkan materi tentang dampak dari perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, kehilangan kedaulatan. Perlawanan rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis dari wilayah tersebut pada awal abad ke-17. Dampak utamanya adalah pengembalian kedaulatan Maluku kepada penduduk asli setelah beberapa abad di bawah kekuasaan Portugis. Yang kedua, perubahan kepercayaan agama. Seiring dengan perlawanan terhadap Portugis, banyak penduduk Maluku yang beralih ke agama Islam. Sebelumnya, Portugis telah memperkenalkan agama Katolik di wilayah tersebut. Tetapi perlawanan ini berkontribusi pada perubahan agama mayoritas penduduk. Yang ketiga, pengaruh Belanda setelah Portugis diusir. Belanda mengambil alih kendali Maluku dan mendirikan Hindia Belanda. Mereka menjadikan Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Hal ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Yang keempat, pembentukan identitas Maluku. Perlawanan terhadap Portugis dan kekuasaan Belanda membentuk sebagian besar identitas, sejarah budaya, dan agama di Maluku. Hal ini menjadi bagian penting dalam sejarah dan kebudayaan Maluku. Yang kelima, pengaruh sejarah modern. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan pengaruh Belanda dalam wilayah ini mempengaruhi sejarah modern Indonesia. Maluku menjadi bagian dari Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Jadi perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis memengaruhi banyak aspek dalam sejarah dan perkembangan wilayah tersebut. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Pada mulanya, kedatangan Spanyol ke Indonesia, lebih tepatnya di Minahasa, untuk melakukan atau mengembangkan agama Nasrani atau yang kita kenal sekarang agama Kristen. Pada perkembangannya, rakyat Minahasa dan Spanyol mengalami hubungan dagang, seperti rakyat Minahasa yang menjual beberapa hasil bumi mereka kepada Spanyol, seperti menjual kelapa dan juga beras. Kedatangan Spanyol juga ke Indonesia, lebih tepatnya Minahasa ini juga membuat dominan dagang di sana. Karena dominan yang dilakukan oleh Spanyol tersebut membuat beberapa rakyat di Minahasa memiliki perselisihan. Perang antara rakyat Minahasa dan Spanyol mulai pecah ketika rakyat Minahasa mengetahui jika beberapa pasukan di Spanyol melakukan penyerangan terhadap pemimpin mereka yang ada di halaman di bagian Tomohon. Menurut rakyat Minahasa, penyerangan yang dilakukan Spanyol ini sangat tidak bermartabat dan sangat melampaui batas, karena telah menurunkan martabat pemimpin mereka yang sangat mereka hormati di sana. Dan pada tahun 1644, rakyat Minahasa melakukan penyerangan terhadap Spanyol, dan Spanyol juga bersembunyi di benteng Manado. Rakyat Minahasa melakukan pengepungan kembali kepada rakyat Spanyol yang bersembunyi di benteng Manado. Kondisi tersebut menyebabkan Spanyol harus pergi karena mereka juga telah kehabisan bahan makan, sehingga peperangan yang dilakukan oleh Spanyol dan Minahasa dimenangkan oleh rakyat Minahasa. Yang berikutnya ada dampak perlawanan Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol terjadi sejak 1644 hingga 1654. Perang ditenggarai disebabkan oleh ketidaksukaan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan Spanyol. Kemarahan rakyat Minahasa terhadap Spanyol kemudian memuncak pada 1644. Sebab
Tentara Spanyol diketahui memasuki desa di Minahasa, kemudian memukul dan melukai salah satu pemimpin Minahasa yang ada di Timohon. Pada akhirnya, rakyat Minahasa melakukan perlawanan. Upaya perlawanan yang dilakukan Minahasa terhadap kolonialisme Spanyol adalah mengangkat senjata untuk melawan pasukan Spanyol dan bekerja sama dengan Belanda. Dari materi yang telah disampaikan, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu perlawanan Aceh terhadap Portugis pada pertengahan abad ke-16 disebabkan oleh upaya Portugis untuk memonopoli perdagangan, rempah-rempah, dan upaya Sultan Iskandar Muda untuk membebaskan Malaka dari pendudukan Portugis. Dan perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dipimpin oleh Sultan Bahabdullah pada 1571. Pasukannya berhasil mengusir Portugis dari Ambo dan 4 tahun kemudian Portugis menghilang selamanya dari Maluku. Dan perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol kesimpulannya yaitu menurut Henricus Benedictus Palar, pertempuran ini berakhir hingga sekitar tahun 1646 sampai 1647. Meskipun menurut Mieke Souten, Spanyol berhasil dipukul mundur keluar dari Minahasa pada tahun 1645. Spanyol akhirnya mundur ke Pulau Siau. Dan dampak perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis kesimpulannya yaitu keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh. Dan dampak perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, rakyat Ternate membuka jalan bagi bangsa lain untuk menanamkan kekuasaannya. Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah menjadi incaran beberapa bangsa Eropa. Dan kesimpulan yang terakhir, dampak perlawanan rakyat Minahasa terhadap perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol terjadi sejak 1644 hingga 1654. Perang ini ditengarai disebabkan oleh ketidaksukaan rakyat Minahasa terhadap usaha monopoli perdagangan yang dilakukan Spanyol. Nah, itulah penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah!